Presiden terpilih Prabowo Subianto menyatakan ingin bertemu langsung dengan para hakim menanggapi masalah kesejahteraan hakim yang tidak diperhatikan oleh pemerintah saat ini. Respons Prabowo dinilai menjadi angin segar sekaligus akan ditagih usai Prabowo resmi dilantik sebagai presiden. Akankah tekad Prabowo untuk memperbaiki kondisi hakim benar-benar terwujud? Kita akan membahasnya bersama dengan pakar hukum tata negara Bivitri Susanti, juru bicara Solidaritas Hakim Indonesia Isna Latifah, dan advokat Azaz Tigor Nainggolan. Mbak Bivitri, Mbak Isna, dan Bang Tigor, selamat sore. Selamat sore. Selamat sore, Bang Leo. Ya, saya ingin memastikan dulu ke Mbak Isna nih sebagai bagian dari hakim yang menyatakan solidaritas. Apakah SHI atau seluruh hakim yang sekarang sedang cuti bersama mengartikan bahwa janji Prabowo Subianto ini adalah tanda bahwa mogok bersama, cuti bersama atau seperti mogok itu akan bisa diakhiri hari ini, Mbak Isna? Kami tidak bisa memastikan apakah akan berhenti hari ini atau tidak. Yang pasti perjuangan ini akan sangat panjang, Bang Leo. Kami pastikan bahwa sampai pada akhirnya cita-cita kami terwujud, baru kita berhenti untuk berjuang. Nah, solidaritas hakim ini kan banyak ketidakpastian ya, apakah memang nanti kemudian dinaikkan berapa, ini kan kita belum tahu. Semua masih dalam tahap yang sangat tidak pasti. Apabila memang itu sesuai dengan kebutuhan kami, ya kami akan berhenti dan fokus kembali ke pekerjaan kami masing-masing. Apabila ketika tuntutan kami tidak sesuai, ya kami akan tetap melanjutkan aksi-aksi yang mungkin akan lebih masif begitu. Ini cutinya dari tanggal 7 sampai 11 Oktober ya, Mbak Isna ya? Iya Bang Leo. Jadi sampai 11 Oktober, saya hanya ingin tahu saja, ada tidak ukuran pasti teman-teman hakim untuk menghentikan cuti bersamanya ini? Kalau misalnya mau tahu angka kenaikannya, persentasenya atau apapun itu kan mungkin akan sulit karena menunggu pemerintahan berikutnya, katanya begitu. Bagaimana Mbak Isna, ukurannya apa? Kalau ukurannya, kami sudah merencanakan agenda ini kan jauh-jauh hari ya Bang. Kita ambil cuti 5 hari, kemudian jauh-jauh dari berbagai pelosok di Indonesia. Kami akan menjalankan agenda kami selama di Jakarta. Kami akan mengkomunikasikan dan menyampaikan pesan-pesan gerakan, kemudian tujuan kami ini bagaimana kepada masyarakat publik gitu. Jadi kita butuh konsolidasi kepada berbagai elemen, termasuk masyarakat sipil, untuk juga mendukung gerakan kami gitu. Oke. Bang Tigor, kalau melihat langkah yang dilakukan hakim ini, menurut Anda ini memang sesuatu yang layak dilakukan? Karena 12 tahun tidak naik gaji, inflasi sudah naik terus-menerus, atau sebetulnya harusnya bisa dilakukan dengan cara lain? Bagaimana Bang Tigor? Ya, Bang Leo, jadi begini, kalau saya melihat, saya lebih hormat kalau para hakim ini melakukan aksi untuk menegakkan keadilan. Ya, menegur para hakim, teman-teman mereka itu bertindak jujur gitu loh, berperilaku berintegritas begitu loh. Itu lebih terhormat menurut saya. Karena hakim ini kan wakil Tuhan di dunia. Jadi dia harusnya berjuang untuk menegakkan keadilan, menghadirkan keadilan Tuhan di dunia. Mereka ini bukan ASN, bukan, makanya mereka di bawah Mahkamah Agung. Mereka itu tidak di bawah Kementerian Hukum dan HAM. Jadi harusnya lebih berpikirnya bagaimana kompak seperti sekarang ini memperjuangkan peradilan yang bersih dan jujur begitu loh, dan berintegritas, bukan melakukan aksi untuk minta duit gitu loh. Itu menurut saya lebih bagus gitu loh. Itu harus diperjuangkan. Kalau ini bisa, saya pikir rakyat Indonesia ya itu akan membantu memperjuangkan kesejahteraan mereka. Baik. Bang Tigor, wakil Tuhan di dunia ini kan para hakim ini masih manusia juga, yang perlu makan juga begitu Bang Tigor, masih belum benar-benar menjadi seperti Tuhan, itu bagaimana? Makanya, loh gini, saya mau bertanya nih, hakim mana yang sejahtera gitu loh. Kalau saya melihat hakim dengan kondisi yang dia bilang, 12 tahun tidak naik, masa sih gitu loh. Kalau kita lihat konteksnya di pengadilan gitu loh. Itu satu. Jadi kita evaluasi dulu, betulkah selama ini hakim Indonesia ini memiliki integritas sebelum kita memikirkan bagaimana hal-hal yang lain. Itu lebih penting. Saya ini sudah menjadi advokat 30 tahun lebih. Ya, itu 30 tahun lebih, prinsip peradilan yang cepat, sederhana, berbiaya ringan itu nggak ada, Bang Leo.
Oke. Gitu loh. Itu Bang Tigor alami sendiri di Ini harusnya peradilan. dievaluasi juga gitu loh. Itu biasanya hakimnya Bang Tigor itu adalah hakim senior atau sudah tua atau masih relatif muda seperti Mbak Isna dan kawan-kawan. Kalau saya lihat wajah Mbak Isna masih mirip-mirip saya begitu, agak muda begitu ya. Itu Enggak, yang gini, mana Bang Tigor saya supaya kita makanya lebih salut, sama-sama jelas nih lebih hakim yang menghormati mana Mbak nih Isna. oknumnya nih. Hakim-hakim yang muda ini melakukan aksi memprotes senior-senior mereka yang selama ini ya Oke. tidak memiliki integritas gitu loh. Hmm, Cukup berapa juta orang pencari keadilan selama ini dirugikan. baik, baik. Ya, Mbak itu saya Bivitri, pikir lebih terhormat kalau mereka oke, memperjuangkan integritas hakim, oke. keadilan, kejujuran begitu loh. Baik. Mbak Ya, Bivitri, ini itu ada kan dua hal yang menghormati nantinya. berbeda nih Mbak Fitri kalau saya lihat kesejahteraan hakim, tapi juga ada perilaku yang disoroti Bang Tigor dari mungkin oknum ya BangTigor ya, hakim yang tidak Oknum menegakkan itu hakim, keadilan. Bang Leo. Kalau Mbak Bivitri Itu hakim, melihatnya bukan seperti oknum. apa nih? Itu Mbak Bivitri hakim. dulu silakan. Oke, ya baik, saya dulu ya. Jadi begini, saya ingin meresponnya dalam dua hal. Pertama, saya kira kalau kita menganalisis independensi kekuasaan kehakiman, profesionalisme kekuasaan kehakiman, kita melihatnya harus holistik. Jadi sekarang kita menuntut bahwa hakim tidak ada yang korup, hakim perilakunya baik. Nah, itu Ya, semua harus didukung oleh juga kesejahteraan, tapi bukan hanya kesejahteraan, juga keamanan hakim terutama di level yang paling bawah supaya lebih baik. Itu dulu yang harus kita pegang sama-sama. Karena yang harus dipahami, saya kira ini karena Metro TV kan banyak yang nonton ya, jadi bagus juga kalau kita sekalian bagi ke semua orang bahwa ya, hakim yang di pengadilan negeri ini, seperti Mbak Isna dan kawan-kawan ini, adalah hakim yang harus berurusannya dengan masyarakat yang merasa bahwa pengadilan itu tempat menang atau kalah. Jadi kalau kalah hakimnya kadang-kadang dilempar sepatu, ada yang ya, dilempar ular tuh. Saya ingat beritanya, saya suka pakai untuk bahan mengajar misalnya begitu. ya, ya. Bedakan dengan, makanya analisisnya harus hati-hati. Bedakan dengan misalnya hakim-hakim agung yang sudah terbukti misalnya melakukan tindak pidana korupsi. Jadi itu satu. Kemudian analisis keduanya juga yang harus dilihat. Kalau kita mau memperbaiki independensi kekuasaan kehakiman, memang harus banyak faktor. Gaji itu hanya salah satu faktor. Keamanan hanya faktor lainnya. Tapi memang ada faktor pengawasan yang juga harus diperbaiki. Tapi artinya kita tidak boleh memisah-misahkan. Jadi kalau harus memperbaiki Mahkamah Agung dan hakim-hakim di bawahnya secara keseluruhan, maka kita tunggu sampai semuanya diperbaiki. Saya kira tidak. Yang namanya pembaruan Mahkamah Agung itu memang harus dilakukan secara inkremental gitu, perlahan-lahan dari sudut gaji, dari sudut kesejahteraan dan sebagainya. Dan yang kedua, Bang Leo dan pemirsa semuanya, saya kira kalau saya sih mendukung upaya hakim untuk memperjuangkan haknya seperti ini. Kenapa? Karena dari situ kita bisa melihat bahwa ada kesadaran hak yang sangat tinggi untuk hakim-hakim muda ini. Dan ini saya melihatnya sebagai proses. Saya yakin nanti kalau SHI atau kemudian ada hakim progresif dan lain sebagainya, di masa yang akan datang mulai dengan isu bersama yang dekat dengan mereka sendiri, sama sekali tidak mungkin di masa depannya mereka juga akan mendorong supaya ada perbaikan yang lebih signifikan, termasuk untuk senior-seniornya, termasuk untuk sistem di Mahkamah Agung secara umum. Jadi ini langkah awal lah buat saya. Jadi saya tidak mau pesimis duluan, tidak mau mengkritik duluan, tapi saya ingin melihat ini sebagai suatu awal mula dari gerakan hakim-hakim yang memang akan memperbaiki dunia kekuasaan kehakiman kita. Mbak Isna, bagaimana tanggapan terkait tadi yang mungkin Bang Tigor ini hanya salah satu ya menanggapi dari sisi yang lain bagaimana penegakan hukum yang dilakukan oleh hakim-hakim mungkin senior-senior Anda Mbak Isna, karena kalau lihat wajah Bang Tigor ini kan advokat berpengalaman, biasanya mungkin ketemu yang senior-senior begitu ya, oknum-oknum, mungkin ada oknum ya Bang Tigor ya. Bagaimana Mbak Isna tanggapannya, silakan. Oke, terima kasih Bang Leo. Jadi Bang Tigor begini, kami itu berjuang yang paling terdampak dalam isu ini adalah hakim angkatan 8 yang saat ini ditugaskan di kelas 2 dan di pelosok negeri Indonesia. Saya tekankan itu. Kami yang paling terdampak adalah hakim-hakim di kelas 2. Nah, kemudian saya memahami kegelisahan dari Bang Tigor. Namun saya perlu juga memberitahu kepada halayak bahwa beban perkara yang ditangani oleh Mahkamah Agung per tahun 2023 itu ada 2.348.000 perkara di tingkat pertama. Sedangkan hakim di Mahkamah Agung di tingkat pertama itu hanya sekitar 6.000-an, Bang.
Bisa dibayangkan rasio kerjaan rata-rata hakim per satu orang hakim di pengadilan negeri itu saya hitung ada sekitar 2.000 dalam satu Oke. tahun. Di Oke. pengadilan agama itu ada 800 perkara satu orang hakim. Nah, Ya. bagaimana kita ingin bisa menyelesaikan perkara dengan cepat, sedangkan SDM yang kami miliki seperti itu, dan itu publik tidak mengetahui. Bahkan sepertiga fakir di pengadilan agama di seluruh Indonesia itu sudah sidang dengan hakim tunggal. Artinya Oke. diizinkan oleh Mahkamah Agung Karena tidak ada untuk hakim. bersidang Hmm. hanya dengan hakim tunggal. Gitu. Baik. Jadi Baik. ini kami mohon dipahami hal-hal yang seperti ini. Gitu. Oke, pertanyaan besarnya adalah kalau misalnya nanti kenaikan ini diperjelas ya, kalau benar nanti gaji dan tunjangan hakim dinaikkan, apakah itu serta-merta meminimalkan oknum-oknum hakim seperti yang tadi diharapkan Bang Tigor dan masyarakat, sehingga nanti peradilan kita lebih baik? Saya juga kaget saya mendengar kondisi kalian, tapi saya sudah merencanakan bagaimana kita memperbaiki kondisi kalian. Saya kira itu dulu sementara, ya, saudara-saudara. Pada saatnya nanti saya bisa minta waktu untuk saya bisa mungkin tetap muka dan bicara langsung sama saudara-saudara. Tadi percayalah bahwa kunci dari negara yang maju, dari negara yang baik, dari negara yang bebas korupsi, kuncinya adalah hakim-hakim harus tidak boleh dibeli orang. Karena itu hakim-hakim harus kuat dan kondisinya harus yang baik, yang terbaik yang bisa kita bikin. Itu tekad saya. Itu yang disampaikan oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto, pemirsa, dan kita masih melanjutkan dialog mengenai nasib gaji dan tunjangan hakim. Bang Tigor, tadi kita sudah dengar Pak Prabowo mengatakan akan menaikkan, walaupun di bagian lain Presiden Joko Widodo mengatakan sedang dihitung kenaikannya. Katakanlah kemudian nanti dinaikkan, Bang Tigor, Anda berharap apa kalau kenaikan gaji dan tunjangan hakim ini terjadi? Pertama saya mau coba jawab dulu yang Mbak Is tadi ya, tumpukan kasus gitu ya. Kenapa banyak kasus atau masyarakat itu mengajukan banding sampai ke kasasi? Karena masyarakat nggak puas dengan putusan pengadilan negeri gitu loh. Ya, jadi kalau puas saya pikir juga akan bisa berkurang gitu loh. Saya mau mengatakan itu gitu ya. Itu karena ketidakpuasan atas putusan. Yang kedua, yang saya mau harapkan begini, nggak ada masalah ya. Memang harus sejahtera, tapi harus betul. Kalau memang sejahtera, dia harus independen betul gitu loh. Nah, ini yang saya juga tunggu dari teman-teman hakim ini, janji juga gitu loh. Oke, kalau saya memang dipenuhi kesejahteraannya, kami juga akan lakukan ini itu gitu loh. Ya. Jadi teriaknya jangan cuma minta naik gaji gitu loh. Kalian tuh bukan ASN gitu loh. Kalian tuh punya tugas mulia yang lain. Nah, ini yang harus juga disuarakan. Misalnya Mbak Is, oke, nanti saya akan kontrol nih hakim-hakimnya. Kita punya sistem bangun dari internal hakim sendiri begitu misalnya. Dari SHI gitu, bikin apa gitu loh. Supaya masyarakat lihat, oh berarti berjuangnya bukan cuma UUD, ujung-ujungnya duit gitu. Tapi juga ini mau memperbaiki sistem. Ya, penegakan keadilan gitu. Jangan cuma teriak duit gitu loh maksud saya. Kalian tuh hakim mulia gitu loh. Baik. Nah, itu juga harus ada suara itu. Saya support, semangat. Oke, bagus gitu ya. Teman-teman yang muda. Nah, kalian yang muda ini juga punya janji. Saya akan kontrol nih yang tua-tua supaya nggak korup gitu loh. Oke. Pengadilan itu menumbuhkan keadilan, kepercayaan masyarakat. Mbak Isna, boleh ditanggapi silakan Mbak Isna, sedikit saja. Silakan. Ya, baik Bang Tigor, kami memahami ya. Jadi kami ingin juga dipahami bahwa kondisi kami di daerah, tolong jangan digeneralisir dengan hakim-hakim yang lain. Misalkan begini, saya berikan contoh. Saya di Pengadilan Agama Jeneponto itu dalam 4 tahun ada hampir 3.000 perkara yang kami tangani. Dan teman-teman juga sama seperti itu. Paling yang dibanding itu nggak sampai 20-an. Itu artinya apa? Parameter tersebut juga bisa dijadikan bahwa masyarakat juga puas dengan hasil kerja kami. Nah, ini saya mau menyampaikan kondisi-kondisi teman-teman di daerah yang saat ini tergencet. Waktu habis nggak bisa memenuhi kebutuhan dasar dia, tidak bisa juga melakukan usaha. Terus bagaimana kami ini kemudian mencukupi kebutuhan kami sehari-hari. Sedangkan
Sedangkan ini kami dihadapkan satu ancaman yang nyata, Bang Tigor. Pihak-pihak itu juga berusaha untuk membeli tanah. Nah, dengan gerakan ini kami berkomitmen untuk sama-sama, ayo kita sucikan diri, kita ajak masyarakat sipil. Makanya adanya SHI ini, kami berusaha untuk mengkomunikasikan pesan itu kepada publik, gitu. Oke. Agar kita sama-sama mengawasi lembaga peradilan ini. Tapi tolong, hak dan kewajiban itu kan berimbang, Bang Tigor. Kami dituntut untuk selalu memberikan keadilan, tapi hak kami bagaimana? Berarti Mbak Isna bukan hanya memperjuangkan kenaikan gaji dan tunjangan ya, solidaritas hakim ini? Bukan hanya itu? Bukan hanya sebatas itu. Ini perjuangan kami, tolong jangan dimaknai hanya sebagai perjuangan individual, kemauan hakim. Tapi ini adalah kemauan bangsa. Baik. Banyak di antara teman-teman kami itu yang sudah kemudian menyerah, tidak tahan, dan ingin mundur dari peradilan. Berhenti Karena jadi hakim. Tidak sanggup mengatasi kondisinya mereka. Apakah itu yang dimau oleh negara? Baik. Begitu. Mbak Bivitri, ini pertanyaan yang juga kita tanyakan. Tadi Bang Tigor mengatakan apa bisa hakim-hakim muda ikut mereformasi internal peradilan? Apa bisa Mbak Isna dan kawan-kawan yang relatif masih muda ini menyegarkan senior-seniornya memperbaiki sistem peradilan? Bagaimana Mbak Bivitri? Ya, sangat bisa. Jadi gini, supaya juga publik, pemirsa tidak punya pandangan yang keliru ya, informasinya harus lebih banyak. Pertama, yang memang kenapa saya mendukung perjuangan teman-teman SHI ini, karena yang mereka perjuangkan itu bukan gaji harus naik sampai segini. Ini nggak begitu. Kita harus melihatnya dari aspek sistem. Pertama, yang harus dipahami adalah negara hukum itu pertama-tama harus ditopang bukan hanya oleh undang-undang, tapi juga oleh penegak hukum yang tidak korup, profesional, kan begitu. Cara untuk orang tidak korup, profesional, dan lain-lain juga basic needs-nya itu harus dipenuhi, salah satunya. Itu satu ya, dan kemudian karena itu yang harus diketahui, kalau pembaruan di tubuh Mahkamah Agung sebenarnya sudah lama dilakukan. Dari yang saya ikut ya untuk bikin blueprint pembaruan Mahkamah Agung itu dari tahun 2003 itu sudah ada, dan sebenarnya sudah banyak yang dilakukan. Tapi memang namanya membalikan suatu situasi di mana misalnya Sebastian Pompe itu kan menulis katanya soal robohnya Mahkamah Agung. Jadi kita memang dulu itu bobrok sekali Mahkamah Agung kita. Memperbaikinya tidak akan semudah membalikan telapak tangan. Baik. Jadi bahwa sekarang sudah ada putusan yang dipublikasi, sudah ada sistem kamar, sebenarnya sudah berjalan. Nah tapi gaji hakim 12 tahun tidak diapa-apakan, sangat rendah lah. Kalau bicara rendah tinggi, sebentar Mas. Soalnya gini, kalau bicara rendah tinggi, memang relatif gitu ya. Tapi yang saya mau bicarakan sistem. Gimana caranya misalnya supaya gaji hakim itu nggak setiap 12 tahun harus ada mogok atau cuti bersama dulu, baru dinaikkan. Supaya misalnya jabatan hakim ada undang-undangnya yang lebih bisa menjamin keamanan diri hakim supaya nggak dilempar ular kalau ada yang kalah misalnya gitu. Mbak Bivitri, sebenarnya yang mereka perjuangkan itu. Oke, singkat saja Mbak, ini pertanyaan terakhir saya ke Mbak Bivitri. Apa jaminannya bagi kita semua pencari keadilan, termasuk kepada aparat penegak hukum, bahwa kalau nanti gaji dan tunjangan ini dinaikkan, ya saya tidak tahu apakah 142% atau 100% atau berapa, itu memang peradilan akan lebih baik lagi. Hakim-hakim yang korup itu akan semakin diminimalkan. Apa jaminannya Mbak Bivitri? Kita di sini tidak bisa bicara jaminan ya, tapi bahwa ada kesadaran soal ini, ada kesadaran soal perbaikan pengadilan, itu sudah langkah yang baik. Dan yang harus kita ingat juga, yang dibicarakan tuh bukan uang ya, tapi sistemnya itu. Jadi saya kira nggak fair juga, karena kan media mungkin ngangkatnya soal uang, padahal enggak. Yang diminta oleh teman-teman hakim ini adalah sistem supaya gajinya memadai, diapresiasi secara memadai. Kalau tidak, nanti hakim kita dapatnya istilah itu yang mediocre semua gitu loh. Yang cuma mau cari duit di pengadilan, minta sogokan sama siapapun. Akhirnya kita akan dapat orang yang kayak begitu. Nah itu yang tidak kita inginkan. Jaminannya mungkin akan terjadi, saya yakin sekali. Tapi nggak akan begitu gaji dinaikkan, terus semua pengadilan akan bersih. Ya tentu tidak seperti itu. Nggak ada di dunia ini model yang seperti itu. Pasti harus memakan waktu beberapa tahun mungkin. Baik. Kita harap apa yang terjadi ini bisa memperbaiki lembaga peradilan tentunya. Terima kasih Mbak Bivitri Susanti, Mbak Isna Latifah, dan Bang Azaz Tigor Nainggolan sudah mencerahkan kami. Selamat malam. Terima kasih.
Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.